Nah, selain itu, perkembangan bahasa Melayu itu sendiri telah banyak digunakan oleh para nasionalis. Hal ini mendorong para pemuda menjadikan bahasa Melayu yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang ingin membuat suatu pembelajaran mengenai identitas nasional. Baik, dari saya dulu, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Jinia Rahim. Saya Alex Fauzan. Saya Muhammad Atsal Haitami. Dan saya Zahra Mutmainah Hidayah. Baik, sebelumnya yang ingin kita bahas secara berurutan mulai dari pengertian mengenai identitas nasional, sejarah identitas nasional, karakteristik, ciri-ciri, HAM dari identitas nasional beserta kasus dan solusinya. Oke, kali ini aku bakal ngebahas materi yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri khas atau keunikan suatu bangsa dan simbol yang melekat pada suatu bangsa yang membedakannya dari negara-negara lain. Identitas nasional ini berfungsi sebagai rasa bangga dan cinta kita kepada tanah air. Nah, identitas nasional dibagi menjadi 3 bidang utama. Yang pertama yaitu identitas fundamental. Identitas fundamental adalah dasar utama yang menjadi fondasi bagi keberadaan bangsa. Di Indonesia, identitas fundamental meliputi yaitu 1. Pancasila, yaitu sebagai filsafat bangsa dan pandangan hidup orang Indonesia. Kedua yaitu hukum dasar undang-undang sebagai acuan hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oke. Identitas yang kedua yaitu identitas instrumental, yaitu simbol-simbol atau sarana yang memperkuat dan merepresentasikan identitas nasional, antara lain yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk kita saling berkomunikasi dengan suku atau dari daerah lain. Yang lalu ada sang saka merah putih, yaitu bendera sebagai bendera Indonesia. Lalu yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menggambarkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, kita lanjut ke identitas nasional yang terakhir, yaitu identitas alamiah, yaitu identitas yang berkaitan dengan kondisi geografis dan keberagaman masyarakat Indonesia, seperti Indonesia sebagai negara yang berkepulauan. Kita tahu Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang sangat banyak. Lalu di Indonesia juga kita memiliki keberagaman suku dan budaya yang sangat melimpah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Baik, yang selanjutnya ada karakteristik identitas nasional. Nah, sebelumnya saya mau nanya ke kalian. Kalian tahu gak sih apa itu karakteristik? Singkatnya, karakteristik adalah kualitas yang membedakan ciri khas seseorang dalam meyakini
bertindak ataupun merasakan. Nah, pada karakteristik identitas nasional kali ini, identitas nasional yang ada di Indonesia juga memiliki beberapa ciri yang bisa kalian tahu loh. Yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Nah, bangsa Indonesia sebelumnya pernah dijajah dengan bangsa lain atau bangsa asing yang memakan waktu cukup lama lah ya. Dengan alasan untuk merdeka, dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Dengan bangsa Indonesia juga ingin bersama-sama lepas dari belenggu para penjajah. Karena alasan itulah muncullah karakteristik identitas nasional. Nah, yang kedua ada persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangat cukup luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa yang berbeda, sehingga setiap masyarakat di Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, karakteristik identitas nasional yang kedua adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sejarah identitas nasional. Nah, sebagai negara yang memiliki populasi penduduk yang banyak dan beragam, ada yang tahu gak nih? 47% dari populasi Indonesia pada tahun 1930 berasal dari suku Jawa. Nah, artinya bahasa Jawa adalah bahasa yang memiliki penutur paling banyak di Indonesia. Nah, meskipun begitu, bahasa Jawa tidak dipilih menjadi bahasa nasional, melainkan betul sekali, bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu itu sendiri telah banyak digunakan oleh para nasionalis. Hal ini mendorong para pemuda menjadikan bahasa Melayu yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Nah, sebagai bahasa persatuan dalam Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, namun pada saat itu belum sepenuhnya disahkan menjadi bahasa nasional gitu. Saat itu bahasa Indonesia masih berstatus sebagai bahasa persatuan sampai akhirnya diresmikan sebagai bahasa nasional sesaat setelah kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, nah jadi sekarang udah giliran aku, Muhammad Atsal Haitami, pengen ngejelasin tentang HAM, hak asasi manusia yang terkait dengan identitas nasional. Jadi yang pertama itu hak asasi manusia yang berkaitan tentang identitas nasional itu ada di hak memilih dan dipilih. Maksudnya apa tuh? Maksudnya hak memilih yaitu ketika pemilu. Jadi kita mempunyai hak untuk memilih calon-calon yang sudah tersedia, entah itu presiden, DPR ataupun yang lainnya. Terus hak untuk dipilih. Ya, jadi kita juga punya hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden ataupun sebagainya, yang dimana kita itu berhak untuk mendapat suara, kita berhak untuk dipilih. Terus yang kedua ada hak untuk berpartisipasi, yang dimana pemilu seperti memilih dan pilih itu termasuk. Jadi ada berpartisipasi seperti mengikuti pemilu dan juga menjadi aktivis politik dan juga memberikan saran. Karena yang ketiga itu ada hak untuk mengajukan pendapat kepada pemerintah. Nah, jadi kita sebagai masyarakat itu mempunyai hak identitas nasional dengan memberikan saran ataupun kritik kepada pemerintah. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang kasus identitas nasional. Yo. Nah, beserta kita bakal Asik. ngebahasin sih, kita bakal kasih solusinya bareng-bareng juga. Nah, gimana nih Bang Ehan nih? Wih, Ada kasus gak nih? Kasus ada dong. men. Saya ingin mengasihkan gak tuh? Ingin memberikan salah satu contoh kasus, yaitu Apa tuh Bang Ehan? contoh kasusnya ini tuh melemahkan identitas nasional yang ada di Indonesia nih. Widih. Yang meliputi klaim budaya oleh negara lain seperti reog di Ponorogo oleh Malaysia.
Nah, di sini ada yang tahu gak sih gimana sih cara solusinya untuk menangani kasus seperti ini? Nah, saya tahu nih. Bang Alek, gimana Bang Alek? Solusinya itu kita harus mempelajari dan mengembangkan budaya kita agar kita bisa melestarikan budaya-budaya lokal di Indonesia. Nah, benar. Mungkin solusi yang kedua, kita juga bisa memperkenalkan budaya kita pada negara lain supaya dikenal luas. Dikenal luas. Oke. Oke, mungkin Oke, yang selanjutnya mungkin kasus yang kedua dari Bang Atsal atau Zahra. Oke, kalau ada satu kasus nih tentang krisis identitas juga tampak pada generasi muda melalui kenakalan remaja, tawuran, penggunaan narkoba dan pergaulan bebas. Nah, gimana sih solusinya? Mungkin dari kalian ada mungkin, atau Bang Atsal nih ada? Oh, aku tahu. Gimana tuh? Jadi ini ya kan kita nih sama-sama pemuda gitu kan. Ya. Dan kasusnya juga para pemuda gitu yang membuat krisis identitas nasional. Padahal harusnya kita sebagai pemuda adalah yang menjaga identitas nasional tersebut. Nah, gimana tuh caranya? Jadi cara yang pertama pastinya kita harus mengakui dan bangga identitas nasional sebagai apa? Sebagai bangsa Indonesia. Terus agar tidak terjerumus kepada kasus-kasus yang tadi disebutkan oleh Teh Zahra. Nah, kita itu menghindari fanatik atau berlebihan terhadap budaya asing. Nah, apalagi zaman sekarang ya. Ya, bener banget tuh. Karena makin banyak yang budaya-budaya asing itu membuat identitas nasional tuh semakin buruk gitu. Mudar ya, mungkin. Kira-kira Bang Ehan ada tambahan gak nih? Kalau dari saya cukup mungkin ya. Cukup. Oke. Ya selebihnya sama mungkin lah ya, nggak beda jauh. Oke. Baik, mungkin dicukupkan. Gimana Teh Zahra, terjawab? Oke, terjawab banget. Makasih banyak Bang Atsal, Bang Ehan ya kan sama-sama. udah menjawab tentang apa sih solusi Dari yang kasus. diberikan kayak gitu. Oke, wah nggak terasa nih. Udah sampai penutupan aja kita. Betul banget. Sebelum kita tutup nih, kayaknya ada kesimpulan nih dari teman-teman nih. Ada nggak? Mungkin dari kita berempat. Ah ya, ada. Aku ada. Oh, ada. Oke. Kita sebagai mahasiswa harus menjaga identitas nasional. Kita harus bangga terhadap identitas bangsa Indonesia, bangsa kita, tanah air kita, apapun kebudayaannya itu, apapun bahasanya, dan yang lain-lain deh pokoknya. kita sebagai pemuda-pemudi di Indonesia harus melestarikan budaya kita agar tidak Tidak asing. tidak diklaim lagi. Oh. Ya. Oke. Mungkin ada dasar. Apa udah cukup? Atau dicukupan. Mungkin itu kesimpulan dari kita berempat. Oke, jadi akhir kata, hubungan boleh asing, tapi jangan sampai terpedaya oleh budaya asing. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kelompok 2 Muhammad Atsal Hitami. Saya Alex Fauzan. Saya Mutmainah Hidayat. Saya Muhammad Rahim Rahim. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.